Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, hai semuanya. Kami dari kelompok 5 dengan anggota Arbaiti Novia Rahma, Eva Rianti, Darmawan Setiapurba, Muhammad Rivaldo Hermawan Putra, Safira Ayunindia, Salsabila Fadila Ahmad, Stefani Herlin Natalia Huta Barat, Yovita Mana, dan Yuda Camaji akan menjelaskan materi di bab 5 tentang sumber energi. Di sumber energi ini, kami akan menjelaskan tentang jenis energi, konversi energi, dan kekekalan energi. Energi berasal dari bahasa Yunani yaitu energia, yang merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Menurut KBBI, energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau daya yang dapat digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan, sehingga energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Dengan adanya energi, kita dapat melakukan aktivitas menjadi lebih mudah. Energi merupakan besaran yang kekal, artinya energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, tetapi dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Joule adalah satuan untuk energi. Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi, baik besar maupun kecil. Berdasarkan bentuknya, energi dapat dibedakan menjadi 5. Yang pertama ada energi mekanik. Energi mekanik adalah jumlah energi potensial dan energi kinetik pada sebuah benda atau sistem. Maka rumus energi mekanik adalah gabungan antara rumus energi potensial dengan rumus energi kinetik. Rumus energi kinetik adalah sebagai berikut. Besar energi mekanik adalah energi potensial ditambah energi kinetik. Energi mekanik diasosiasikan dengan gerak dan posisi dari suatu objek. Asas dari energi mekanik mengungkapkan bahwa dalam sistem terisolasi terdapat gaya konservatif, maka besar energi mekaniknya konstan. Energi mekanik memiliki sifat yang terbilang cukup unik. Pada pengaruh gaya konservatif, jumlah energinya akan selalu sama meskipun nilai dari energi potensial dan energi kinetiknya berbeda. Energi kimia adalah energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Wujud energi kimia hanya dapat terjadi dalam suatu alat penyimpanan energi. Beberapa contoh media penyimpanan energi yang biasa kita temui antara lain adalah baterai, makanan, dan bensin. Reaksi yang ditimbulkan oleh energi kimia terbagi menjadi reaksi endotermis dan reaksi endormis. Yang ketiga, ada energi radiasi. Energi radiasi dapat didefinisikan sebagai energi yang dapat melintasi ruang hampa. Maksudnya, radiasi adalah pemancaran dan kerambatan gelombang yang membawa tenaga melalui ruang. Kebanyakan orang hanya memikirkan cahaya tampak atau cahaya matahari ketika membahas bentuk energi ini. Akan tetapi, cahaya tampak hanyalah sebagian kecil dari spektrum gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh energi radiasi. Energi radiasi dipancarkan sebagai gelombang elektromagnet, sehingga energi radiasi pastilah berkaitan dengan gaya elektromagnet. 4. Energi listrik. Energi listrik atau tenaga listrik adalah salah satu jenis energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere dan tegangan listrik dengan satuan volt, dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan, atau menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi listrik menjalankan peralatan rumah tangga, peralatan perkantoran, mesin industri, kereta api, listrik, lampu umum, alat pemanasan, memasak, dan lain-lain. 5. Energi nuklir. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Pemanfaatan energi nuklir telah diusahakan oleh para ilmuwan sejak abad ke-19 Masehi melalui penggunaan reaktor nuklir. Proton dan neutron secara independen adalah partikel bebas. Ketika bergabung membentuk satu atom, partikel-partikel ini terikat oleh energi yang disebut energi ikat. Sebagian dari energi ikat dalam bentuk energi kinetik yang kemudian terdisipasi, dilepaskan dalam proses reaksi fisi menjadi panas di dalam medium bahan bakar yang kemudian menjadi sumber energi nuklir. Berdasarkan asalnya, energi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu energi primer. Energi primer adalah energi yang diberikan oleh alam dan belum mengalami proses pengolahan lebih lanjut, antara lain angin, air, surya, kayu, batu bara, minyak, dan nuklir. Yang kedua adalah energi sekunder. Energi sekunder merupakan energi yang dapat digunakan setelah melalui proses pengolahan lebih lanjut.
Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dihasilkan dari proses konversi energi primer melalui pembangkit listrik. Berdasarkan ketersediaannya di alam, energi dapat digolongkan menjadi dua, yaitu satu, energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari sumber yang dapat dengan cepat dipulihkan kembali secara alami dan prosesnya berkelanjutan. Semua energi terbarukan senantiasa tersedia di alam dalam waktu yang relatif sangat panjang, sehingga tidak perlu khawatir akan kehabisan sumbernya. Energi terbarukan antara lain panas bumi, matahari, angin, air, lautan, dan biomasa. Energi panas bumi. Energi panas bumi geothermal adalah energi panas yang terdapat dan terbentuk di dalam kerak bumi. Energi ini muncul akibat peluruhan radioaktif di pusat bumi yang menyebabkan bumi panas dari dalam. Selain itu, penyiraman oleh matahari dapat menyebabkan kenaikan temperatur permukaan bumi. Energi matahari. Energi matahari adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Energi angin. Energi angin adalah energi yang dihasilkan oleh gaya angin yang berhembus di permukaan bumi. Kebanyakan tenaga angin modern dihasilkan dalam bentuk listrik dengan mengubah rotasi dari pisau turbin menjadi arus listrik dengan menggunakan generator listrik. Energi air. Energi air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Tenaga air yang memanfaatkan gerakan air biasanya didapat dari sungai yang dibendung. Pada bagian bawah bendungan tersebut terdapat lubang-lubang saluran air. Pada lubang-lubang tersebut terdapat turbin yang berfungsi mengubah energi kinetik dari gerakan air menjadi energi mekanik yang dapat menggerakkan generator listrik. Energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Energi yang tersimpan di dalam biomasa berasal dari matahari. Energi matahari diserap oleh tumbuh-tumbuhan melalui proses fotosintesis. Pada proses fotosintesis diperlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari yang akan menghasilkan glukosa dan oksigen. Energi kimia di dalam tumbuh-tumbuhan diteruskan ke binatang dan manusia ketika mereka memakannya. Yang kedua, yaitu energi tak terbarukan. Energi tak terbarukan merupakan energi yang asalnya dari sumber-sumber yang terbatas jumlahnya di bumi. Prosesnya tidak berkelanjutan, sehingga pada saatnya sumber energi ini akan habis. Energi tak terbarukan antara lain ada energi fosil, yang termasuk diantaranya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara, serta energi nuklir. Pertama, kita akan membahas mengenai batu bara. Batu bara ialah bahan bakar fosil yang terbentuk dari tumbuhan-tumbuhan yang hidup dan telah mati sejak 100 sampai 400 juta tahun yang lalu. Batu bara sendiri terbentuk dari proses pengendapan serta perubahan kayu-kayu besar yang tertimbun di rawa-rawa. Proses ini memakan waktu jutaan tahun dan memerlukan kondisi lingkungan yang spesifik, yaitu pengendapan dan penimbunan kayu-kayu pepohonan dalam suatu kawasan rawa-rawa. Karena proses terbentuknya membutuhkan ratusan juta tahun, batu bara juga perlu dikurangi penggunaannya. Kedua, minyak bumi dan gas alam. Minyak bumi dan gas alam adalah energi tak terbarukan yang sama-sama terdapat di dalam perut bumi. Minyak bumi adalah bahan bakar fosil yang terperangkap di dalam bumi. Untuk mengambilnya, diperlukan proses pengoboran kemudian dipompa keluar. Minyak bumi lantas diolah atau dikilang menjadi bahan bakar minyak seperti bensin. Produk turunan minyak bumi seperti plastik dan aspal. Minyak bumi mengandung senyawa hidrokarbon yang dapat terbakar, sulfur, oksigen, dan nitrogen. Gas bumi sebagian besar terdiri dari metana dan ditemukan di dekat deposit minyak di bawah permukaan bumi. Gas bumi dapat dipompa keluar melalui sumur yang sama yang digunakan untuk mengekstraksi minyak bumi. Yang ketiga yaitu nuklir. Nuklir adalah bentuk energi yang dilepaskan dari nukleus, yakni inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Energi nuklir dimanfaatkan dalam pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, yang mana bahan bakarnya adalah U-235 yang diperkaya, merupakan energi tak terbarukan karena persediaan U-235 di alam terbatas dan tidak dapat diproduksi ulang. Konversi energi. Konversi energi adalah perubahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contoh konversi energi antara lain: 1. Perubahan energi listrik menjadi energi panas.
Contoh, setrika, kompor, listrik, dan oven. 2. Perubahan energi mekanik menjadi energi listrik. Contoh, kincir angin dan generator. 3. Perubahan energi listrik menjadi energi mekanik. Contoh, kipas angin, mixer, dan mesin cuci. 4. Perubahan energi kimia menjadi energi mekanik. Contoh, bensin dan solar. 5. Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Contoh, lampu pijar dan senter. 6. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh, energi dari makanan yang menghasilkan panas setelah dimakan. Pemanfaatan energi. 1. PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, merupakan pemanfaatan dari energi-energi fosil. 2. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, merupakan pemanfaatan dari energi nuklir. 3. PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi. 4. PLTS, pembangkit listrik tenaga surya. 5. PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu, merupakan pemanfaatan energi angin. 6. PLTA, pembangkit listrik tenaga air. 7. PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomasa. Jadi kesimpulan dari presentasi kami yaitu 1. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha, sedangkan sumber energi adalah segala sesuatu yang membawa atau menghasilkan energi. 2. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat mengalami perubahan dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Cepat atau lambat, persediaan energi di bumi akan habis. Untuk mengatasi agar tidak cepat terjadi, cobalah untuk menghemat energi, menghemat pemakaian, dan akan menghemat biaya. Sekian yang dapat kami jelaskan tentang sumber energi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.